Scene diawali dengan memperhatikan pasangan suami istri dia yang bernama Bang Sougang. Cukup sulit untuk menyebutkan nama Korea jadi saya panggil Bang saja, dan ini istrinya yang bernama Yang Su. Bang sendiri berkecimpung dalam bisnis properti sehingga tak heran lagi dia memiliki rumah yang mewah dan fasilitas yang megah. Saat itulah Yang Su meminta izin kepada Bang untuk pergi liburan keluar kota bersama teman wanitanya, di mana Bang diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut. Selama dia pergi liburan keluar kota bersama ibunya, sebagai suami yang baik, Bang sendiri merupakan cowok yang begitu sayang kepada istrinya, sehingga Bang sendiri, dengan senang hati mengantarkan Yang Su bersama temannya ke bandara. Sampai di sini kita belum melihat apa yang istimewa dari Bang, kecuali om-om kaya raya dan mempunyai istri yang cantik. Sesuai janjinya kepada istri tercintanya, Bang pun menjemput anak teman istrinya yang bernama Yunji. Ini babatoknya. Yunji mengajak temannya untuk ikut nebeng di mobil, dan meminta Bang untuk tidak langsung mengantarkannya pulang ke rumah, tetapi ingin diturunkan di toko buku untuk membeli beberapa buku pelajaran. Dan kita akhirnya akan diperlihatkan sedikit dari keistimewaan dari si Bang ketika dia mampu menganalisa dan membuat hipotesa, saat bisa menebak jika Yunji tidak benar-benar pergi ke toko buku, melainkan akan nongkrong bersama temannya. Sadar akan hal itu, Bang sama sekali tidak melarang atau memberi nasihat, dan justru malah memberinya uang jajan supaya Yunji bisa mentraktir temannya tersebut. Saat tengah malam Bang ditelepon, Yunji mengatakan jika dirinya sakit perut dan ingin sekali pulang ke rumahnya, di mana saat sudah sampai di sana Yunji justru nampak tengah berdua bersama dengan pemuda yang merupakan kakak kelasnya, yang langsung pamit saat itu juga. Sebagai ABG yang masih bersegel, Yunji rupanya tidak benar-benar sakit perut, melainkan hanya ingin dijemput dan numpang tidur di rumah Bang, setelah bertengkar dengan temannya yang tadi. Namun betapa gajekasnya Yunji ini saat dia menyuruh Bang untuk pulang duluan saja, karena dia baru mendapat pesan dari kakak kelasnya yang pamit barusan untuk ikut bersamanya nongkrong di tempat yang asyik. Saat akan pergi itulah, Bang sempat melihat Yunji naik motor bersama beberapa pemuda bermoge yang merupakan kakak kelasnya, di mana Yunji dibawa entah kemana. Dan Bang tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Ini dia bernama Yuli, seorang siswi yang bekerja sampingan sebagai seorang germo yang menjual adik-adik kelasnya kepada para pria hidung belang. Yunji ternyata sudah dikibuli oleh kakak kelasnya yang satu geng dengan si Yuli ini. Tak terima diperlakukan seperti ini, Yunji pun memberontak dengan mengatakan hal-hal kasar. Di mana saat Yulia akan menamparnya, tiba-tiba ada Bang yang muncul entah dari mana. Namun jika kita putar sedikit ke belakang, ternyata saat Bang memasukkan beberapa lembar uang ke dalam dompetnya Yunji, Bang rupanya diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak, yang bisa membuat Bang tahu kemana dan di mana Yunji berada, sehingga ketika melihat Yunji dibonceng oleh beberapa pemuda tidak jelas tadi, Bang diam-diam mengikutinya untuk memastikan Yunji baik-baik saja. Lalu Yuli menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang, di mana kita lagi-lagi akan diperlihatkan sedikit dari kelincahan si Bang ini, saat dia mampu menumbangkan mereka semua tanpa kesulitan, dan tanpa ekspresi yang berlebihan alias berwajah dingin. Dan menariknya lagi adalah ketika Yuli berhasil menusuk perutnya Bang, Bang sama sekali tidak menunjukkan raut muka kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap menembus perutnya, yang kita tahu orang biasa tidak akan berlaga seperti ini jika bukan karena punya ilmu kebal, sehingga bisa dipastikan, jika Bang bukanlah orang sembarangan yang bisa dianggap remeh. Keesokannya, Yunji akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Bang selama ibunya pergi liburan, di mana hal itu sebenarnya tidak diinginkan oleh Bang yang lebih nyaman tinggal sendiri. Tapi mau gimana lagi, sang istri sudah menitipkan anak tersebut, yang tentu saja Bang tidak bisa menolak permintaan istri tercintanya. Saat malam hari ketika Bang dan Yunji lewat depan gedung semalam, terdapat banyak sekali polisi yang menjadikan gedung tersebut sebagai TKP, yang ternyata semua orang yang dihajar oleh Bang semalam sudah tewas. Rupanya ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut, kecuali Yuli, yang sepertinya itu dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu yang tidak ingin bisnis jual beli wanita mereka terbongkar. Alhasil kediaman Bang pun didatangi oleh seorang detektif kepolisian. Kita panggil saja si detektif. Berdasarkan kamera CCTV sekitar, mobil Bang terlihat sempat melewati tempat kejadian perkara, di mana saat sedetik mengajukan beberapa pertanyaan yang memojokkan. Bang dengan luar biasanya mampu membuat sebuah alasan yang baik, pertanda bahwa Bang sudah terbiasa menghadapi situasi dan interogasi seperti ini. Tak lama setelah si detektif pergi, Yunji mendapat telepon dari Yuli. Dia mengancam akan menjebloskan Bang ke penjara, di mana Yuli memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Bang semalam, yang pastinya akan menjadi barang bukti seolah Banglah pelaku pembunuhan tersebut.
Yuli juga mengatakan bahwa sudah ada pelanggan yang menginginkan dan tertarik dengan Yunji, di mana dia diminta supaya Bang menyerahkan Yunji dalam waktu 1 kali 24 jam, karena jika tidak maka Yuli akan menyerahkan pisau tersebut kepada polisi. Dan terakhir Yuli berterima kasih kepada Yunji, karena dompetnya ada di dia dan semua uangnya akan menjadi milik Yuli. Tak tinggal diam Bang langsung membuka koper berisi gelang pelacak, yang dipakai oleh Yunji. Sementara dia akan keluar sebentar untuk mencari Yuli berdasarkan alat pelacak yang ada di dalam dompetnya. Dan alangkah terkejutnya Yuli dan si bos preman ketika melihat Bang, tiba-tiba ada di sana di mana si ketua preman pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang. Akan tetapi dengan wajah dingin tanpa ekspresi Bang pun berhasil mengintimidasi Yuli dan si bos preman untuk diam tanpa kata. Saat mereka menolak untuk menyerahkan pisaunya, Bang dengan santainya melukai si anak buah dengan cara memukul kepalanya menggunakan botol. Bahkan menyayat tangannya menggunakan sebilah pisau, sehingga ketika si bos merasa bahwa Bang bukanlah orang yang bisa diancam-ancam, si bos akhirnya memberikan pisau barang bukti tersebut. Si bos dan Yuli berhasil kabur ke belakang di mana Bang justru mendapat serangan dari seseorang berkemampuan tinggi entah siapa dia, tapi Bang hampir saja terkena senjata sumpit portable yang mengharuskannya terlibat pertarungan dengan pria misterius tersebut. Karena tak ingin banyak berkeringat Bang pun langsung melumpuhkan kakinya dengan mudah. Lantas dia pun pergi begitu saja karena merasa tak punya masalah dengan laki-laki pirang misterius ini. Saat pulang Bang menemukan rumahnya sudah dalam kondisi acak-acakan berikut dengan Yunji yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari kelompok mafia yang memperkerjakan si Yuli dengan bekal pelacak yang sudah dipasang tadi siang. Tak sulit bagi Bang untuk menemukan lokasi di mana dia berada saat ini, di mana Bang akhirnya mulai serius dengan masalah ini, yang hal itu dibuktikan ketika dia kembali membuka koper berisi pistol yang biasa dipakai oleh seorang profesional. Sesuai lokasi pada alat pelacak Bang akhirnya sampai di markas tempat dikurungnya para gadis-gadis, di mana Yuli yang akan kabur bersama kelompok mafia pun berhasil tertangkap lebih dulu sehingga Bang bisa mencari tahu informasi tentang kemana Yunji dibawa. Karena gelang pelacaknya sesudah diketahui, Bang terpaksa membawanya kembali ke dalam. Di situ Yuli terpaksa membeberkan semuanya dimulai dari hotel tempat para gadis ini akan dijual ke pelanggan berikut alasan kenapa mereka memilih siswi seperti Yunji sebagai germolnya, karena siswi sekolah cenderung aman dan suka terendus oleh pihak kepolisian.